Ya, tamu saya masih seorang yang sangat luar biasa. Orang menyebutnya Crazy Rich Tanjung Priok dulu, tapi hidupnya dulu luar biasa ya. Aduh, mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan, ojek payung, macam-macam lah. Ya, ada apa? Ada kejutan. Saya aja nggak tahu apa ini nih. Enak juga makannya tapi. Enak. Ini kesukaan, sebenarnya kesukaan istri saya nih beginian. Oh gitu, Feby. Ya. Apa nih, Dek? Waduh. Oh, saya buka apa dong? Kita buka sama-sama aja. Ini unbox namanya, unbox stop. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bukan ular. Wih. Ini kalau bukanya pun masih ingat kita. Masih ingat cara bukanya? Ingat. Wih, jago banget dia. Ini rangkaian, cuma ini Oke. lapnya salah nih. Lapnya bukan ini. Ini bukan lap untuk ini yang ada sepatu rusak loh ini. Ini warung Padang ini. Orang Padang. Jadi Oke. kalau dulu Masih bisa ini praktek. sebenarnya di sesi kedua. Sesi kedua. Yang pertama itu. Ada sikat yang kecil Oh. yang untuk dimasukin. Nah Nah ini coba-coba kita praktek. Masih bisa nggak orang kaya satu ini jadi tukang semir sepatu? Ini profesi lama ini. jadi sebenarnya kalau ada satu ini, Mesti ada dua ya? mesti ada dua. Ada yang untuk Jadi, basah ya. digini-giniin dulu Oke. ya. Sampai begininya tuh. Nah, Ini harus bener nih. ini harus bener nih. Jangan sampai salah nanti. Soalnya kalau ngaku nanti tuh Feby istri supir susah nanti gini. Oh gitu. Nah, jadi Oke. begini. Nanti kalau udah Baru yang ininya- pakai flanel itu ya? nggak yang sikat sebenarnya, baru ini ntar. Ini aja kelihatan nih sebenarnya. Udah boleh. Nah, nanti kalau udah itu baru Ya. kita ngomong di meja susah sepatu. Ya. Ini taruh sini, itu bergayanya ntar di sini saya. Begitu. Nah, ini begini. Dulu. Jadi begini, kita beginiin. Dulu karena ini susah nih, Ya. dia bisa begini. Karena ini apa, celananya udah kemahalan. Rusak ini kadang-kadang kalau gitu. Oh, Jadi rusak gitu. Kalau nggak pernah ngelakuin, tidak akan pernah tahu apa yang kita lakuin. Jadi banyak bilang, wah si Bang Roni itu cuma ngomong doang semir sepatu. Yaudah sini lu ambil sepatu, beliin itu semir sepatunya, Beli sikat. kasih gua, ntar gue sikatin. Pasti mengkilek tuh. Pas mengkilek. Nah, gitu. Feby orang mana Feby? Tapi orang Padang juga begitu. Oh Padang juga orang awak tuh. Ya. Aku Sumando tuh. Kamu Sumando. Oke. Nah, monggo. Oh. Semoga nggak hilang selera makan nih. Tepuk tangan dong, luar biasa. Oke, percaya saya gitu. Tiba-tiba Sahroni menjadi seorang yang sangat kaya. Enggak, belum kaya, belum. Iyalah kaya lah. Belum. Kalau nggak bersyukur tuh kalau mengaku punya 8 kaya. Ferrari. Kalau udah bisa kasih orang sejauh Sabang sampai Merauke. Ya. Sekarang belum mampu. Nah, mimpinya memberikan satu manfaat kepada semua orang yang membutuhkan dari Sabang sampai Ya. Merauke. Itu Ya. mimpinya. Amin. Amin. Saya cuman kepengen tahu dan penonton juga yang barangkali belum pernah mendengar cerita bagaimana caranya tahu-tahu Sahroni bisa kaya. Jadi gini, Ya. simpelnya adalah saya seorang supir yang kebetulan bos saya nggak bisa bawa mobil. Dalam perjalanan dia selalu ngontak kepada staff dan kepada orang lain, pihak luar, menyampaikan hal-hal tentang teknis kerjaan. Teknis kerja. Nah, kebetulan bos saya tidak duduk di belakang, duduknya di depan. Oh, jadi nguping lah ini. Jadi istilah kata bukan nguping juga. Yang dia omongin semua masuk ke kuping kiri. Ya. Nah, suatu ketika bos saya ini punya kelakuan yang ya dunia malam. Oke. Jadi kerjanya mabok, narkoba, tidur di hotel mana, pindah hotel satu, hotel ke sana. Pada saat dia tidur, pulang ke pagian, saya kerja. Saya yang kerjain apa yang dia kerjain. Oh gitu? Jadi terus. Atas persetujuan dia yang perintahin. Maka dari itu, pintarnya secara otodidak. Karena bos selalu secara teknis ngasih tahu kepada orang, ntar lu kesana, ininya begini, isinya begini, nanti begini, lu bayar ini, bayar.
semua Pekerjaannya? saya lakuin. Oke. Sambil supir dia lagi tidur di hotel, saya kerja. Oke. Sore dia udah sadar, kerjaan selesai. Selesai semua. Dia mabok lagi malamnya, Ya. besokannya kerja lagi saya begitu. Oke. Nah, otodidak ini saya dapati tanpa diajarin. Ya. Tapi sebelum mulai saya pada pekerjaan ini, Ya. saya posisinya kan jadi supir. Ya. Saya hanya sifatnya membantu. Ya. Belum resmi jadi pegawai. Pegawai. Nah, pada satu ketika bos saya pulangnya jam 5 subuh, bos gede itu minta tolong untuk saya nganterin ke Serang dulu, ke Banten. Jadi saya pada malam itu nggak tidur, jam 5.30 mesti ada di Kelapa Gading jemput bos gede. Oke. Dan saya pergi ke Serang Banten dulu kendaraan tidak terlalu banyak. Sampai tidur-tidur. Tidur set. Sampai ke Serang, balik lagi dengan kondisi yang sama. Oke. Nah di perjalanan besokannya saya dipanggil sama bos, tolong kamu Roni tagih ke salah satu perusahaan BUMN yang ada di Atrium, sekarang udah dibongkar. Tagih ini tagihan yang kita punya. Dulu masih 1,7 miliar. Tahun? Tahun 2001. Gede banget dong. Saya tagih, dikasih surat kuasa, janjinya bos cuma bilang begini, kalau kamu bisa berhasil ini nagih uang, maka kamu resmi jadi karyawan. Bukan sopir lagi? Bukan supir. Jadi alhamdulillahnya saya tidak pernah menjadi debt collector. Tapi saya datang, tampang pun ya tampang gembel lah, udah hitam, jelek gitu ya. Tapi minimal. Ada pepatah kata mengatakan bahwa jelek, miskin, tapi minimal punya akhlak. Nah ini dia. Jangan akhirnya udah miskin, jelek, nggak punya akhlak, itu masalah. Oke. Dan lanjut lagi tadi, saya nemuin satpam. Pak, kalau saya mau nagih ini, jalurnya kemana aja? Iya. Si satpam ngomong ke komandannya ngomong ke staf. Bayangin, Om Helmi, saya sama sekali nggak pernah punya ahli itu. Tapi saya cuman dikasih jalan aja. Dari ketemu satpam, ketemu komandan satpam, ketemu staf, sampai ketemu direktur keuangan. Sekelas saya waktu itu bukan siapa-siapa. Oke. Dan akhirnya dalam kurun waktu 7 hari, saya terimalah itu tagihan. Dipotong 28% waktu itu. Dari 1,7 M. Gede dong potongannya? Potongan gede. Oke. Saya bilang sama bos, daripada nggak dibayar, nggak apa-apa potong. Dari 1,7 sisalah perkiraan 1,2. Ya 1,2 lah. Om Helmi coba tebak. Saya mestinya dapat berapa dari hasil nagih komisinya? Kira-kira. Komisi penagihan. 3%, 5% lah ya mestinya ya. Ya taruhlah 3% dari 1,2 berarti 36 juta. Hampir 40 juta lah ya. Om Helmi mesti tahu berapa saya mesti dapat. 1,5 juta perak. Cuman 1,5 juta. Tapi karena saya berhasil mendapatkan tagihan itu, saya resmilah jadi karyawan. Dengan gaji 275.000, uang makan 5.000 perak. Saya jumpalitan senengnya. Saya nggak lihat lagi 1,5 juta. Oke. Dari jadi orang staf biasa, menjadi orang operasional, menjadi manajer, menjadi GM direktur, saya cuma butuh waktu 2 tahun. Wow. Jadi 2003 saya udah jadi direktur. Itu karena Anda bekerja bagus sekali dan kepercayaan? Bukan kerja bagus ya. Kerja apa yang disuruh, saya kerjain. Kerjain semua? 3 kali saya dikerjain sama bos saya. Dikerjain? Jadi bos saya mabok, handphone mati, semua orang mati. Pada pengisian kegiatan kapal kontainer waktu itu harusnya isi 1.000 ton. Ini bisnis solar ya? Ini solar, minyak. Tapi di kapal yang ada yang saya bawa, itu isinya cuma 600 ton. Berarti kan ada kekurangan 400 ton. Apa yang saya lakuin, semua telepon di perangkatnya di kantor mati. Mati semua? Saya sendirian untuk menyelamatkan apa yang mesti saya selamatkan. Dari istilah kata, kantor ini
sudah bohong lah. Harusnya 1000 KL dilaksanain tapi hanya 600. Apa yang saya lakuin? Ya. Saya bilang sama chief engineer, saya belajar bahasa Inggris itu otodidak ya di kapal aja. Kapal aja. Ada teman SMA cuman waktu itu ya? Waktu itu SMA. Oke. Saya bilang sama chief engineer, Chief, please help me. This is real for my office. If you don't sign this invoice, I have a big problem. Dan si chief engineer orang Cina tuh. Cina kan berat ngomong. Saya mukanya gembel, hitam, itu duduk. Nih, Chief, please. Ditandatanganin cuma di Rimak 100 KL. Jadi yang kekurangan 400, dia hanya Rimak 100. Dan berarti kan harus punya, kita kantor punya untung 300. Bayangin, seorang saya ngelakuin hal untuk melobi chief engineer dan berhasil. Si bos seneng yang kaya. Lah saya nggak dapat apa-apa. Saya 3 kali diberlakukan hal yang sama. Seperti itu. Tapi hikmahnya dia memperlakukan saya dengan demikian. Bos saya punya masalah, big boss kena tangkep waktu itu. Dan dia ngambil duit perusahaan, saya lah yang maju ceritanya. Kenapa saya jadi mengambil alih direktur. semua. Dan menjadi kaya lah. Menjadi kaya waktu itu tidaklah mudah karena setelah 2003 saya pindah ke perusahaan orang lain, dimodalin, kena tipu pula. Itu perjalanannya panjang. Dan 2004 setelah itu dan saya sampai hari ini. Saya akan mengajak Om Ahmad Saroni untuk melihat transformasi dari Saroni yang dulu hitam itu katanya dan menjadi seperti ini. Kita lihat foto-foto berikut ini. Menarik banget. Itu tuh. Jauh banget bedanya ya. Jauh. Ini operasi plastik nih kayaknya. Ya, ini suntik muka aja. Di sekarang ini. Nah ini rumah yang Tetap tinggal di Priok. tetap tinggal Priok. Kenapa sih nggak mau pindah? Jangan pernah lupa kacang sama kulitnya. Itu Kan biasanya orang udah punya duit dikit-dikit pindah. Jangan pernah lakuin hal yang ini apa? Pesan dari petua dari nenek nih. Bukan petua dari nenek saja. Kita merimain diri aja bahwa kita jangan lupa karena materi, bahaya nanti kita. Karena materi bisa membuat kita jadi lupa diri. Dan mendingan kita biasa aja. Seperti yang sekarang, alhamdulillah Enjoy, ya? berbagi kepada masyarakat, tetangga dan segala macam kita lakuin ya alhamdulillah dengan ikhlas. Pendek aja. Dulu Ahmad Saroni dari kerjanya minta ampun gitu ya, dan sekarang kemudian menjadi kaya. Dulu katanya orang-orang di kampung bilang melihara tuyul ya? Oh enggak, bukan tuyul, babi ngepet. Itu sih, karena gini, dulu rumah mama saya itu kan cuma 3 meter kali 4,5. Terus ada lilin lagi? Tidur di situ, ya barengan di situ, makan. Saya punya mobil 5. Nggak ada garasi. Garasi? Tertutup dengan tenda biasa. Jadi digosipin lah, itu si babi ngepet. Anaknya si Peggy itu babi ngepet katanya gitu kan. Ini ada lilin nggak bermaksud untuk mengingatkan itu loh ya. Jangan kemana, kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.